Al-Fadl. Penjelasan dari Al-Fadl yang pertama adalah kata Al-Fadl sendiri disebut di dalam Al-Quran dengan segala bentuk derivasinya sebanyak 104 kali. Yang kedua, Al-Asafani menyatakan bahwa Al-Fadl berarti lebih atau kelebihan yang mencakup kebaikan dan keburukan. Kata tersebut digunakan untuk menyatakan kelebihan, keunggulan, kebaikan, kemurahan, dan keutamaan di dalam hal yang positif. Sedangkan untuk hal yang negatif digunakan kata Al-Fudul. Al-Quran kata Al-Fadl tidak ditemukan makna keunggulan dan kelebihan dalam hal negatif. Yang ketiga, masih menurut ensiklopedia Al-Quran, kata Al-Fadl yang digunakan untuk menyatakan kelebihan yang dimiliki oleh sesuatu atau sesuatu yang lain umumnya menyangkut 3 segi Allah. Yang keempat, ketika dari segi zat, kelebihan atau keunggulan termasuk dalam kategori pertama atau kedua merupakan anugerah semata-mata dari Allah tanpa didahului usaha dari yang menyandang kelebihan dan atau keunggulan yang dimaksud. Konteks Quran Surat Al-Isra ayat 12 menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa di waktu malam mereka dapat beristirahat untuk melepaskan lelah. Allah menjadikan siang yang terang benderang sebagai tanda kekuasaannya pula guna memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari kebutuhan hidup diri mereka sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, perubahan siang dan malam itu sangat berguna bagi manusia untuk mengetahui bilangan tahun, bulan, dan hari serta perhitungannya. Pergantian malam dan siang dalam salah satu manfaatnya adalah untuk perhitungan sama ada untuk kepentingan ibadah manusia ataupun untuk kehidupan. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwasanya Allah telah membuat perbedaan-perbedaan berlebih dan berkurang dalam hal rezeki di antara manusia. Ada di antara mereka yang ghani dan ada pula yang fakir, yang memiliki dan yang dimiliki. Oleh sebab itulah, mereka yang berlebih dituntut untuk memberikan sebagian harta mereka kepada para hada mereka yang serba kurang. Mereka menolak untuk membaginya secara sama dengan mereka yang berada di bawah pengampuannya. Jika dalam hal rezeki saja tidak sama dan manusia yang berlebih enggan untuk membaginya sama rata dengan orang yang tidak mampu, bagaimana mungkin kita menganggap sama dengan Allah dan malah menjadi sekutunya pula? Ini adalah sebuah cara berpikir yang sangat keliru. Dengan kata lain, jika mereka orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba saya mereka sama-sama memiliki rezeki Allah berikan, padahal mereka adalah sama-sama manusia, maka apakah hati mereka buta dan pikiran mereka kacau sehingga terhadap nikmat-nikmat Allah mereka terus-menerus ingkar, antara lain dengan mempertuhan selainnya. Surah Al-Isra 70, Allah menegaskan kemuliaan anak dan keturunan Nabi Adam. Allah juga memberikan kemudahan rezeki kepada anak keturunan anak Adam yang tidak dia berikan kepada makhluk lainnya. Walaqad karamna bani Adam wa hamalna fil barri wal bahri wa razaqnahum thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Toba-Tobai menjelaskan bahwa ada perbedaan antara takrim dan tafdil. Tafdil adalah sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu. Artinya tafdil merupakan nilai tambah terhadap sesuatu yang pada asalnya semua manusia memilikinya. Dalam konteks kemuliaan di atas, manusia diberikan akal yang tidak diberikan Allah kepada makhluk lainnya di alam ini. Sampai di sini Toba-Tobai menyatakan Bani Adam dimuliakan atau mukarramun dengan sebuah khususan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, dan itulah yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Itulah akal yang dengannya manusia mengetahui mana yang al-haq, benar, dan yang batil, yang baik, yang buruk, yang bermanfaat, dan yang memudaratkan. Quraisy Shihab menuliskan dalam tafsirnya, yaitu setelah menggambarkan anugerahnya ketika berada di laut dan darat, baik terhadap yang taat maupun durhaka, ayat ini menjelaskan bahwa anugerah itu yakni karena manusia dalam hal memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragama maupun tidak. Kami yakni Allah bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan, dan kami beri mereka kebebasan memilah dan memilih. Kami juga beri mereka rezeki yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dan kelebihan sempurna. Abdullah Yusuf Ali memberi tekanan yang sedikit berbeda. Ia menuliskan martabat dan kehormatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia dipaparkan kembali
untuk memperkuat adanya kewajiban dan tanggung jawab manusia yang seimbang. Dia diberi kedudukan melebihi makhluk hewan. Ia dianugerahi bakat sehingga dengan demikian ia dapat mengangkut dirinya sendiri dari tempat satu ke tempat yang lain melalui darat, laut, dan sekarang dengan udara. Segala sarana untuk mendapatkan rezeki serta pertumbuhan setiap kodratnya disediakan oleh Allah. Dengan segala kemampuan rohaninya dianugerahkan Tuhan yang terbesar. Allah dapat mengangkat martabatnya melebihi sebagian makhluk Allah. Kalau begitu, belum juga kita dapat memahami tujuannya yang mulia dan karenanya harus bersiap-siap menghadapi hidup yang sebenarnya di akhirat kelak. Kata fadlaha oleh mufassir dimaknai dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah berupa potensi tabiiyat seperti kekuatan akal, kuwah alat akul, ambisius, kekuatan fisik, dan kemampuan melakukan pekerjaan yang berat dan penuh resiko. Sebaliknya, kehidupan wanita adalah kehidupan yang ditopang oleh rasa ihsasia dan kelembutan. Adapun yang dimaksud dengan bima anfaku adalah kemampuan laki-laki untuk memenuhi mahar dan nafkah bagi keluarga. Mengutip penafsiran ulama Nusantara asal Sumatera Timur berkenaan dengan ayat di atas, Syekh Haji Abdul Halim Hasan menuliskan sebagai berikut. Telah diterangkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dan Allah telah menaikkan kedudukan laki-laki satu tingkat daripada perempuan, yaitu hak mengatur dan hak mengetuai, yang keduanya berada di tangan pihak laki-laki oleh karena dua sebab. Pertama, pada umumnya laki-laki mempunyai kelebihan watak dari perempuan. Kedua, oleh karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk membelajahi perempuan, mengeluarkan nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya. Itulah yang dikatakan hak mengatur dan atau hak mengetuai yang ada dalam ayat ini disebut qawam. Menurut riwayat sahih diceritakan bagaimana Asma binti Abu Bakar bergaul dengan suaminya Zubair. Dia berkata, akulah yang mengurus segala urusan rumah tangga kami. Zubair mempunyai seekor kuda. Aku yang memelihara dan menyabit rumputnya, memberi makan kuda itu, mengambil air di periga untuk dimasak, mengambil buah-buahan di kebun dan menjunjungnya di atas kepalaku, dan jarak antara rumahku dengan tempat itu adalah 2/3 farsah. Begitu juga yang telah dilakukan oleh istri-istri sahabat yang lain. Menurut Abu Saur, wajib perempuan berkhidmat kepada suaminya. Bagi mereka akad nikahnya untuk istimta, bukan untuk urusan rumah tangga. Orang yang mengatakan wajib berpegang pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dalam kewajibannya dengan cara yang baik. Dan sambungan ayat ini, dan laki-laki itu ada satu derajat di atas mereka. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Yang jelas, kata Al-Fadl tidak hanya ditafsirkan kelebihan material, ganjaran di surga, tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat internal, kemampuan akal, emosi, dan kekuatan nurani lainnya. Kelebihan ini membuat seseorang menjadi berbeda dengan lainnya. Berarti demikian, kelebihan-kelebihan ini dapat dicapai bagi setiap yang ingin memperolehnya. Dengan demikian, banyak terma di Al-Fadl ternyata diikuti oleh beragamnya tafsir terhadap terma tersebut. Mana Al-Fadl sangat tergantung konteks ayat yang mengapitnya. Namun yang jelas, bagaimana yang telah disebut di muka, kata Al-Fadl memiliki banyak makna, dan agaknya makna yang paling mudah ialah rezeki, karunia, atau nikmat. Selanjutnya ada kontekstualisasi ekonomi Islam. Kendati ada kemiripan makna, namun sesungguhnya setiap kata memiliki kandungan makna yang berbeda. Sebagaimana kekhasan bahasa Al-Quran, setiap kata tentu memiliki makna yang berbeda. Jika kata al-mal mengacu pada harta atau umumnya dalam bentuk materi, sedangkan rezeki bisa materi dan lebih luas dari sekedar mal, maka al-fadl adalah karunia yang bentuknya bisa materi dunia dan juga bisa bentuk material di akhirat. Bahkan potensi-potensi yang dimiliki manusia membuatnya berbeda dengan makhluk yang lain sesungguhnya termasuk ke dalam al-fadl. Al-fadl itu adalah sesuatu yang dicari, ia tidak datang dengan sendirinya. Berbeda dengan rizki yang Allah sebut disambil diusahakan oleh manusia, namun ada rizki yang ia yastasib atau rezeki yang tidak disangka-sangka. Al-Quran menjelaskan bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari jalan atau arah yang tidak disangka-sangka. Ada kesan tentang adanya hubungan yang erat antara ketaatan kepada Allah dengan manusia, dengan karunia yang kita peroleh. Al-Fadl tampaknya bisa kita peroleh jika kita taat dan patuh kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan jadilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. M. Quraisyhab menuliskan bahwa ayat sebelum ini dijelaskan kesediaan dan kesanggupan jin untuk menghadirkan singgasana Ratu Saba dalam tempo setengah hari.
Quran Surat Al-Naml ayat 40 menjelaskan bahwa berkatalah seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, aku akan datang kepadamu dengannya, yakni dengan membawa sandal-sandal itu kemarin sebelum matamu berkedip. Masih menurut M. Quraisy Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa dengan mengetahui dan mengamalkan ilmu yang bersumber dari Allah, seseorang akan memperoleh kekuatan dan kemampuan jauh melebihi kekuatan dan kemampuan yang cerdik dan jenius walau dari jenis jin. Apa yang dituliskan oleh M. Quraisy Shihab di atas cukup sebagai argumentasi bahwa di samping cara-cara konvensional untuk memperoleh al-fadl atau rezeki, ternyata ada cara lain untuk memperolehnya, yaitu menjadi hamba Allah yang terpilih. Merekalah orang-orang yang memperoleh cinta Allah. Dengan demikian, tidak berlebihan jika kita mengatakan dalam keyakinan setiap muslim ada dua bentuk al-fadl, yaitu sesuatu yang kita usahakan lewat kerja keras di dunia ini, dan ada pula al-fadl yang langsung diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Untuk memperoleh al-fadl Rabbi itu dipersyaratkan ketaatan kita kepada Allah dan kepatuhan pada perintah dan larangan-larangannya. Kesimpulannya, di waktu malam mereka dapat beristirahat untuk melepaskan lelah. Allah menjadikan siang terang benderang sebagai tanda kekuasaannya, pula guna memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari kebutuhan hidup dari mereka sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, perubahan siang dan malam itu sangat berguna bagi manusia untuk mengetahui bilangan tahun, bulan, dan hari, serta perhitungannya. Pergantian malam dan siang, dan salah satu manfaatnya adalah untuk perhitungan, sama ada untuk kepentingan ibadah manusia maupun untuk kehidupan. M. Quraisy Shihab menuliskan dalam tafsirnya, yaitu setelah menggambarkan anugerahnya ketika berada di laut dan di darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka. Ayat ini dijelaskan bahwa anugerah itu yakni karena manusia adalah makhluk yang unik, memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragama maupun tidak. Ia menegaskan martabat dan kehormatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia dipaparkan kembali untuk memperkuat adanya kewajiban dan tanggung jawab manusia yang seimbang. Dia diberi kedudukan melebihi makhluk hewan. Ia dianugerahi bakat sehingga dengan demikian ia dapat mengangkut dirinya sendiri dari tempat satu ke tempat lain melalui darat, laut, dan sekarang dengan udara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.